Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulida Afandi dengan NIM J1D024035. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pendidikan Pancasila. Yang nomor 1 adalah implementasikan salah satu nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengimplementasikan nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa dilakukan dengan cara salah satunya yaitu gotong royong atau membantu sesama. Contoh yang lain yaitu membantu tetangga yang sedang kesulitan. Dan yang kedua, bersikap adil terhadap sesama, baik itu anggota keluarga, tetangga maupun teman sebaya. Dan yang terakhir, mengikuti kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat. Pertanyaan nomor 2 adalah, sebagai mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah saya terapkan di dunia akademik? Baik, saya akan menjawab. Sebagai mahasiswa, saya menerapkan nilai Pancasila di dunia akademik itu dengan menggunakan salah satunya nilai Pancasila Persatuan Indonesia. Yaitu yang pertama, kerjasama antar kelompok atau kerjasama untuk kelompok belajar. Dan yang kedua, menghargai pendapat yang berbeda. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kampus, yaitu acara-acara atau organisasi yang ada di dalam kampus. Kemudian yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam lingkungan kampus. Baik, yang nomor 3 soalnya adalah, sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas nasional yang selalu dijunjung tinggi di masyarakat. Identitas nasional yang biasa saya junjung tinggi adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berikut ini bagaimana saya akan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghargai keberagaman. Keberagaman ini bisa mencakup suku, agama, ras, ataupun budaya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya implementasikan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan saya dan berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang berbeda daerah. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam kegiatan nasional seperti Hari Kemerdekaan dan lain sebagainya. Yang keempat, melestarikan budaya lokal dengan cara saya melestarikan seni tradisional yang berasal dari daerah saya. Kemudian yang terakhir itu gotong royong, yaitu saling membantu dalam sesama dan lingkungan masyarakat, keluarga ataupun sekolah. Baik, soal yang nomor 4, negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai sebuah konstitusi. Baik, saya akan menjawab nomor 4. Konstitusi dalam konteks Indonesia itu merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum negara. Beberapa contohnya bisa berikut ini akan saya sampaikan dalam dunia nyata. Yang pertama adalah pemilihan umum atau pemilu. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Yang keempat, sistem pemerintahan daerah. Yang kelima, bahasa nasional. Yang keenam, sistem perekonomian. Yang ketujuh, pendidikan. Dan yang kedelapan, pertahanan dan keamanan. Jadi barusan contoh tersebut adalah bukti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi. Bukan hanya dokumen tertulis, tapi benar-benar menjadi panduan dalam penyelenggaraan negara. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5 adalah, sebagai mahasiswa jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, saya sudah mendapatkan pembelajaran yang kondusif dan berkualitas tentunya. Yang kedua, dapat mengakses fasilitas kampus. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan akademik.
Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan kampus. Kemudian yang kelima, mendapatkan penilaian yang adil. Jadi tadi adalah hak yang telah saya dapatkan. Kemudian ini adalah yang kewajiban. Kewajiban yang telah saya laksanakan yaitu yang pertama, mengikuti pembelajaran tepat waktu, mematuhi aturan akademik, berkontribusi dalam kelas ataupun dalam kelompok, menjaga fasilitas kampus, membayar biaya kuliah tepat waktu, menjaga nama baik alma mater, dan mengembangkan diri. Berikut adalah hak dan kewajiban yang telah saya lakukan sementara ketika saya menjadi mahasiswa. Saya percaya dalam keseimbangan hak dan kewajiban itu dapat menuju kami dalam kesuksesan dunia akademik. Kemudian pertanyaan yang nomor 6. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana contoh nyata agar berdemokrasi tidak menyalahi aturan. Yang pertama, menggunakan hak pilih. Dan yang kedua, mengikuti diskusi politik secara sehat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam masyarakat, menyalurkan pendapat atau pilihan dalam media yang sah, mengikuti audiensi dengan wakil rakyat, bergabung dengan partai politik, melakukan pengawasan dalam kinerja pemerintah, menggunakan media sosial secara bijak, dan yang terakhir, menghormati hasil pemilihan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya adalah, ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. HAM pada dasarnya adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, dan status sosial. Ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, dan banyak lagi. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang dimanapun. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu berinteraksi dan bergantung pada orang lain. Nah, disinilah HAM menjadi sangat penting dalam konteks kehidupan sosial kita. Nah, itu bisa dicontohkan dengan nomor 1 adalah dasar interaksi sosial. HAM menjadi semacam aturan atau dasar dalam pergaulan kita. Misalnya, kita menghormati hak orang lain sehingga kita tidak boleh sembarangan menyakiti atau membahayakan orang lain. Kemudian yang kedua, menjamin kesetaraan. Dalam masyarakat sering ada perbedaan status atau kekuasaan. Nah, di sini HAM memastikan bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita semua punya hak dan yang sama. Baik, jadi tadi nomor 1 sampai 7 pertanyaan dan jawaban yang sudah saya sampaikan. Terima kasih dan saya minta maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.